Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Makfira Talib selaku moderator dan 4 rekan kelompok saya yaitu Nur Mufliha Aksal, Husnul Khatimah Tejupri, Muhlisa Fitri Ramadhani, dan Mirda Triani Andi Amir selaku pemateri. Kami dari kelompok 1 kelas PKK 04. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD FPD dan Bapak Asri Ismail SPD FPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Dan langsung saja kita beralih ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh saudari Mirda Triani Andi Amir. Seperti yang kita ketahui, isi dari teks Sumpah Pemuda yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terlahir pada saat seluruh pemuda dari Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada poin ketiga yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak itu bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kemudian bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa negara setelah Indonesia merdeka, tepatnya saat UUD dibuat, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan asal bahasa Indonesia berkembang dan tumbuh dari bahasa Melayu yang digunakan sejak zaman dahulu sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Selanjutnya ke materi kedua yang akan dipaparkan oleh saudari Nur Mufliha Aksal. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama, dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. 3. Suku-suku di Indonesia mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Dan yang keempat, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam: pertama, Ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan bunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 15 yang mencakup bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pada pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lanjut ke materi ketiga yang akan dipaparkan oleh saudari Muhlisa Fitri Ramadhani. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia. Bila berkomunikasi,
di dunia luar Indonesia. Yang kedua, bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Berikutnya, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, serta sosial budaya dan bahasanya. 4. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah. 2. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 mengemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta pemerintah, 4. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya kita ke materi terakhir, yaitu keempat, yang akan dipaparkan oleh saudari Husnul Khatimah Tejukli. Lanjut, fungsi bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia secara khusus dan fungsi bahasa Indonesia secara umum. Fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Bahasa yang dikatakan komunikatif karena bersifat umum. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu secara verbal dan non-verbal. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman, dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrolisasi dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, buku-buku pelajaran, cara ramah agama, orasi. Selain itu, adapun fungsi bahasa sebagai kontrol sosial yang sangat mudah dapat kita terapkan adalah sebagai alat peredam marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah kita. Berikut ini fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak lepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna
denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini, perlu pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingin tahu tentang latar belakang dari suatu hal. Misalnya, untuk mengetahui asal dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan prasasti-prasasti. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Simpulan yang dapat diambil dari materi tersebut adalah: yang pertama, bahasa Indonesia lahir pada saat Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 pada poin ketiga yang berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sangatlah penting yang tercantum dalam Ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bab 15. Dan yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan fungsi bahasa secara khusus. Demikianlah tadi hasil pemaparan kami mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.